Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kita semuanya. Salam sukses buat kita semuanya ya. Kembali lagi pada pagi hari ini. Pagi hari padahal bengi. Pagi hari ini tetap semangat pagi ya. Karena pagi itu penuh dengan semangat, maka malam pun harus tetap semangat seperti pagi hari. Oke, baik. Lanjut lagi pada melanjutkan materi yang kemarin. Jika kemarin sudah kita konfigurasi, nah kali ini kita langsung coba aplikasikan dalam pembuatan profil yang sederhana, profil pribadi yang sederhana. Oke, ini gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi untuk backgroundnya semua kita buat dengan ukuran 800 x 600 pixel. Kemudian ini tombol-tombolnya, ini sudah disiapkan. Ini kita disesuaikan saja, ya tombol-tombolnya disesuaikan. Ini tombol 1, 2, 3. Kemudian ada juga tombol, di sini ada tombol back, ada tombol back di sini. Kemudian ada beranda dan ada next. Nah ini disiapkan saja. Nah di halaman terakhir nanti di page yang terakhir tidak ada next lagi ya, karena terakhir adalah gambar ini, maka nanti setelah di page yang terakhir ini hanya ada beranda dan back. Fungsinya adalah ketika diklik tombol beranda akan menuju ke halaman utama ini. Nah, dan seperti itu kira-kira gambarannya ya. Nah, di dalam Adobe Director itu yang perlu kita pahami betul adalah bagaimana manajemen file. Manajemen filenya seperti apa. Nah, manajemen filenya perlu kita ketahui, yang harus kita pahami di sini adalah contoh seperti ini. Nah, sudah. Jadi sudah terletak di dalam satu folder Kemudian semuanya sudah diimport sesuai dengan ukurannya masing-masing. Di sini sudah ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, ada tombol next-nya, back-nya juga ada, beranda juga ada. Ya kan, tombol-tombolnya juga sudah ada. Nah, saya hanya menyarankan saja tombolnya baiknya silakan gunakan ekstensi PNG. Ya, silakan gunakan ekstensi PNG. Karena nanti harus kita atur apabila backgroundnya itu berwarna seperti ini ya, maka nanti jika kalian menggunakan atau kita semuanya atau para pemirsa semua menggunakan JPEG ya, maka background putihnya ini akan terlihat. Nah, ketika nanti di transparan, maka putihnya tidak akan sempurna. Tidak seperti PNG. Kalau PNG sudah sempurna, bisa disempurnakan. Oke, gambarnya seperti itu ya. Nah, langsung kita buka Adobe Director-nya untuk memulai pembuatan profil yang sederhana kali ini. Baik, seperti biasa gunakan director file. Saya tidak perlu lagi mengulang ini ya, tidak perlu lagi mengulang. Sudah saya jelaskan di konfigurasi, maka tidak perlu saya ulang lagi. Di sini pastikan saja movie-nya ukurannya adalah 800 x 600 pixel. Anak-anak, ke sana dulu ya, ke sana dulu. Oke. Lanjut, display template-nya jangan lupa ini dihilangkan semua ya, dihilangkan semuanya. Oke. Dihilangkan semuanya. Sini. Lanjut, sekarang kita import ya. Sekarang kita import file-file tadi yang sudah kita buat dari dari Corel Draw tadi. Nah, sini kita import semuanya aja. Oke, kita import semuanya karena semuanya saya buat dengan ekstensi PNG. Mohon maaf ya, ini kalau ada suara-suara yang rame karena di sini isinya anak kecil semua. Nah, karena PNG maka kita gunakan image yang 32 bit gitu ya. Nah, kemudian karena kita ngimpornya lebih dari satu, maka karena sama ekstensinya, sama formatnya, maka yang same setting for remaining image, artinya image yang sama itu nanti tinggal langsung import bersama-sama langsung jadi, langsung keluar semuanya. Nah, seperti ini. Nih, sudah ada semuanya. Oke, sekarang kita susun. Nah, ini kita ukurannya kita perkecil lagi biar nanti nampak. Oke. Nah, sekarang di sini ada halaman 1 ya, kita susun halaman 1 ada di sini. Halaman 1. Karena kita susun 800 x 600, maka secara otomatis ketika disusun di sini,
maka otomatis akan langsung berada di tengah-tengah. Lalu berikutnya ada yang halaman 2, kita taruh di sebelahnya, di sebelah kirinya. Lalu ada halaman 3 sini, lalu ada halaman 4, ini halaman terakhir. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Tombolnya ini kita letakkan di bawah saja. Nah, ini contoh. Karena terletak di sini, menatanya nanti manual seperti ini. Terus yang paling terakhir. Kemudian ada di sini, masih di halaman 1 ya. Masih di halaman 1. Kemudian tadi. Nah, itu ada ini. Ini ada. Oke. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini untuk menata rata atasnya bisa gunakan shortcut Ctrl K. Di sini ada desain line-nya bisa kita atur. Ratanya rata atas saja. Rata atas kita pilih yang ini. Align top edge, ya, biar rata atas sama rata atas. Oke, ini ada tombol. Lanjut. Berikutnya langsung kita tata lagi. Kita tata lagi. Di sini adalah next dan back. Backnya di sini kita taruh juga back. Kemudian nextnya di sini juga ada. Ramai sekali anak-anak. Nah, ini juga begitu sama biar rata atas ya. Tekan Ctrl K, kemudian dipilih rata atas. Kemudian sama karena di sini tombolnya itu sama, tombolnya sama ya, tidak perlu mengcopy lagi dari sini. Cukup ini di copy saja. Copy, kemudian letakkan kursor di sesuai dengan tempatnya, kemudian di paste saja. Kemudian di sini juga sama, dipaste lagi. Jadi nanti tempatnya sama, tidak perlu merubah-ubah tempatnya. Nah, di halaman terakhir tombol next dihapus. Kemudian ada tombol beranda juga sama, letakkan saja tombol berandanya berada di tengah misalnya, di tengah-tengah objek. Nah, begini. Contoh saja nanti bisa disesuaikan. Oke. Ya, selesai kita penyusunan objeknya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita sudah mulai main ke script. Ya, kita mulai main script. Ini karena kalau tidak ada script ketika di play, ini ada tombol play di sini, maka jalan terus seperti ini. Maka harus diberi script. Ya, maka harus diberi script. Bagaimana scriptnya? Nah, untuk script yang pertama adalah kita hentikan sementara dulu setiap image ya, setiap page, setiap halaman. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah tadi selesai ditata seperti ini ya. Dan sekali lagi ya, karena di play itu kalau di play terus dia tidak berhenti, maka kita mulai memberi script. Jadi setiap objek ini karena ada setiap objek kan di sini ada 3 frame ya. Berarti di frame terakhir, di frame ketiga di sini letaknya di paling atas ini. Di sini. Nah, ini di double klik saja, di double klik, kemudian diberi script namanya go the frame. Nah, scriptnya ini go the frame ini adalah script berhenti sementara. Ya, go the frame ini adalah script berhenti sementara. Untuk on exit frame ini dan end ini secara otomatis sudah ada, jadi kita tidak perlu ketik lagi. Ya, dan di close. Nah, secara otomatis setiap script yang kita tulis akan berada di dalam cast member, ya. Maka karena di sini sudah ada, biar nanti tidak perlu menulis lagi, ini cukup di close, lalu ini diganti namanya. Diganti namanya berhenti. Nah, jadi untuk yang di image berikutnya, di page berikutnya, yang di frame ke-6 ini, cukup ini di drag saja. Di drag, letakkan ke sini. Nah, sama, di sini juga begitu. Di sini pun juga sama. Oke. Maka ketika di play, nah dia sudah otomatis berhenti di sini. Berhenti di pemberhentian awal.
Nah, nanti ketika tombol-tombol nanti kita beri script, maka akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita stop dulu. Kita mulai langsung membuat scriptnya. Nah, tombol Aza ini menuju ke halaman 2. Halaman 2. Halaman 2 ini dimulai dari frame ke-4 sampai dengan frame ke-6. Ya, karena dia berhenti di frame ke-6, maka scriptnya adalah klik kanan, script, ya. Kemudian pilih atau diketik saja go to atau go aja, go 6. Udah kan? Hanya go 6 saja, nggak usah panjang lebar. On mouse up-nya nggak perlu dirubah. Sebenarnya walaupun sebenarnya ada jenis script yang lainnya, tapi nanti expert lah, nanti kita bahas di kemudian hari ya. Di close. Kemudian yang Kenzi ini juga begitu. Kenzi ini menuju ke halaman 3. Halaman 3 ini berarti di frame ke-9. Maka di sini sama ya, klik kanan, script, kemudian go 9. Enteng toh? Mudah sekali. Lakukan hal yang sama, Hafiz menuju ke halaman 4. Halaman 4 ini ada di frame ke-12. Maka diklik kanan, script, kemudian go 12. Oke, close. Kita coba saja. Nah, kita coba ya, Aza. Nanti masuk ke halaman 2. Ya kan? Kemudian ini belum berfungsi. Nah, karena belum kita beri script. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke tombol back beranda dan next. Untuk yang back caranya sama. Back ini kan berarti menuju ke halaman 1, yang back di halaman 2 ya. Back di halaman 2. Klik kanan, script, go 1. Beranda juga sama. Beranda tuh selalu kembali ke halaman 1, go 1. Oke. Kemudian ini masih beranda juga ya. Mana go 1? Ini juga bisa langsung di drag. Go 1-nya bisa langsung di drag ke sini. Jadi nggak perlu ngetik lagi. Go 1. Ya, sini sudah bisa. Jadi scriptnya bisa di drag ke dalam sprite ya, di skor sini. Bisa juga di drag ke dalam objeknya atau tombolnya. Tuh, kemudian ini baru yang back yang pertama ya. Kemudian back yang halaman 3. Halaman 3 berarti menuju ke halaman 2. Halaman 2 di mana? Di halaman 2 ada di frame ke-4. Maka di sini scriptnya adalah go 4. Go 4. Terus kemudian yang di halaman 4 ini menuju ke halaman 3. Halaman 3 dimulai dari frame ke berapa ini? 7 ya. Berarti go 7. Oh, kok di situ kan? Di sini ya. Di sini go 7. Go 7. Oke, yang next sekarang tinggal tombol next-nya. Nah, tombol next ini berarti menuju ke halaman 3. Halaman 3-nya di mana? Sama dengan tadi ya. Halaman 3-nya itu ada di halaman 3 itu berada di 9 ya. Go 9. Kemudian next yang di sini berarti go 12. Go 12. Oke, selesai. Ini masih yang sangat sederhana sekali. Belum kita membuat marker, belum kita kasih audio, belum tombolnya kita kasih efek, belum nanti ada tulisan-tulisan yang bisa beranimasi. Nanti kita buat di lain kesempatan ya. Sekarang kita coba dulu hasilnya seperti apa. Nah, ketika masuk ke Aza, maka sudah bisa. Masuk ke sini halaman 2 ya. Ke beranda, kembali ke sini. Aza lagi misalnya, masuk sini lagi. Back, halaman 1. Karena di halaman 2 kan. Kenzi, masuk ke sini. Beranda, kembali ke sini lagi. Kenzi, seperti ini lagi ya. Next, kembali ke sini. Back-nya, balik, dan seterusnya. Jadi artinya di sini scriptnya sudah bekerja dengan baik.
Nah, yang perlu diketahui adalah kalian tidak perlu merubah ini loh, yang ini tidak perlu dirubah dulu. Biarkan apa adanya. Kalau misalnya di sini ada error, berarti barangkali ada yang salah. Ya, atau ada tulisan yang terhapus, barangkali begitu akan menjadikan masalah. Maka nggak perlu ngowah-ngowah. Nah, itu gampang toh? Gampang nih apabila dibandingkan dengan Adobe Flash, ini jauh lebih mudah dari Adobe Flash. Gitu. Itu caranya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita simpan. Kita simpan. Namanya adalah profil. Bisa profilku. Kita simpan. Di dalam folder tadi, folder yang sama. Ya, kita simpan. Lalu setelah itu kita publish. Ya, dari menu file, kemudian publish. Kita setting dulu. Ya, kita setting dulu. Publishnya kita jadikan Windows Projector saja sebagai file exe agar bisa dieksekusi di di seluruh, dia bisa di laptop, bisa di PC gitu ya, kecuali di Android belum bisa. Kalau Mac kan kita nggak pakai Mac, kemudian software juga kita juga tidak menggunakan, HTML juga tidak perlu, image juga kita nggak perlu, jadi kita gunakan yang Windows Projector saja. Kemudian di OK, lalu bisa di publish, ya di sini publish ya, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift S. Kita publish, dia hasilnya akan menjadi exe, bisa kita lihat nanti seperti apa. Nah, inilah hasilnya. Ya, ini sudah jadi. Nah, ada satu yang kurang, saudara-saudara. Yang kurang apa? Yang kurang adalah tombol close. Tombol close-nya belum kita kasih. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Nah, ada yang kelupaan ya, tombol close. Nah, tombol close ini bisa kita buat. Kita buat dulu tombol silang ya. X gitu misalnya ya. X diberi tombol seperti ini kira-kira. Warnanya merah biasanya begitu. Tulisannya nggak kelihatan ya, kita keluarkan dulu misalnya. Ya. Oke. Nah, kita ekspor. Kita jadikan PNG, close. Oke. Kemudian kita import di sini ya. Kita import, tapi ada yang kelupaan. Close. Sekarang kita letakkan di, terserah ini mau ditaruh di mana. Kita taruh di sini misalnya ya, sekalipun jelek, nah tapi nggak apa-apa. Taruh di sini dan di copy juga di, ini nggak usah langsung aja ya, langsung aja ini kita kasih script dulu. Scriptnya untuk close adalah HALT, halt. Boleh kecil semua, boleh besar semua, halt. Ini untuk close, atau bisa go 99999 itu bisa, tapi kita gunakan halt saja, lebih mudah, lebih cepat itu ya. Halt sudah, kemudian tinggal ini di copy ke page yang lain. Ada tombol close nya. Nah ini ya, selesai. Kita simpan lagi, kemudian kita publish. Jadi nanti akan seperti apa. Nah ya, sudah ada tombolnya. Sudah. Ini yang sederhana dulu. Saya belum mau ngasih yang sulit-sulit dulu, yang gampang dulu. Nah ini belum ada suaranya, audionya belum ada sama sekali. Ya ini hampir mirip seperti membuat dari PowerPoint itu ya. Ini yang paling sederhana. Tidak ada yang sulit di sini. Close, nah di close, keluar. Nah gitu. Selesai. Ini yang sederhana sekali. Insya Allah saya akan update tutorial berikutnya di mungkin besok atau lusa akan saya update kembali ya. Yang jelas jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya melalui channel YouTube yang sudah ada. Gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi besok atau lusa ya di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.